Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi rasa itu termasuk ibadah. Selain amalan anggota badan dan ucapan lisan, ibadah juga mencangkup amalan hati, rasa takut, harap, dan cinta bisa menjadi suatu ibadah apabila karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan tawakal, khusyuk, dan penyesalan terhadap maksiat juga termasuk ke dalam ibadah. Di antara bukti bahwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan suatu ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperbolehkan ampunan dan pahala yang besar. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar bahwa orang yang takut kepada Allah akan diberikan ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kepada orang yang tidak dicintainya. Rasa takut kepada Allah ini merupakan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal ini termasuk ibadah. Contoh yang lain itu adalah tawakal. Tawakal merupakan bentuk ibadah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan berupa kecukupan hanya kepada hamba yang melakukan amalan yang Dia cintai. Sehingga tawakal merupakan ibadah karena dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim rahimahullah menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan keutamaan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penyebutan secara khusus terhadap sebuah ibadah. Dari berbagai macam ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran seperti redaksi, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya, kecuali ibadah berupa tawakal ini. Hal ini menunjukkan agungnya ibadah tawakal dan keutamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa istiqomah dalam beribadah kepadanya dalam setiap waktu dan keadaan, baik dengan amalan hati, ucapan, maupun amal perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.